itu baru 1 bulan. Kalau bakwan Malang kan sudah setahun. Sudah ada 3 cabang dan itu saya lakukan karena memang ya masa pandemi juga ya. Ini dibungkus ya? Pandemi COVID bagi sebagian besar orang menjadi semacam hantu yang menakutkan. Hampir dipastikan sektor usaha mengalami dampak paling berat. Namun, situasi pandemi selama setahun terakhir ini justru menjadi penyemangat bagi pengusaha warung bakso Malang Masno di kawasan Bekasi. Dari sekedar coba-coba, Eka Santi Elisa akhirnya menemukan jalan usahanya. Warungnya berkembang cukup signifikan. Saat ini sudah ada 3 warung miliknya di kawasan Bekasi. Dia mengembangkan usahanya tak hanya jualan bakwan Malang. Sebulan yang lalu dia membuka warung pojok seafood, satu areal dengan warung bakwan Malang Masno. Bagaimana kiatnya membuka usaha di tengah pandemi? Berikut ini obrolan saya dengan pengusaha yang masih berprofesi sebagai jurnalis. Di masa pandemi ini usaha yang masih bisa diharapkan ya kuliner ya. Jadi lain kelihatannya macet ya. Maksudnya apalagi untuk usaha produk-produk yang tersier, sekunder, bahkan barangkali itu sulit ya, sulit gerak. Saya nggak mau spekulasi, jadi kalau kuliner pasti orang banyak butuh, punya nggak punya uang mereka pasti harus makan, jadi ya kayaknya prospek meskipun masa pandemi. Jadi ya diusahain aja di kuliner, saya coba gitu. Sebenarnya kuliner ini sebelum pandemi juga udah jalan, walaupun menjelang pandemi itu udah buka, tapi pas pandemi ngerasain memang efeknya banyak, tapi so far masih jalan, masih bisa membiayai usahanya sendiri, bahkan ya masih ada lebih sedikit walaupun nggak seperti dulu. So far oke lah, jalan aja lah ya. Daripada kita diem aja, nggak ngerjain apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa di masa pandemi ini, kalau ada peluang ya kerjain aja. Kalau awalnya memang kita buka bakwan Malang di sekitar lingkungan rumah itu kan memang jarang nggak ada bahkan bakso. Bakso itu kan semua orang suka, ibu-ibu, anak-anak, keluarga itu suka bakso. Dia makanan yang bisa berat, setengah berat, ringan, makanan iseng bisa, pokoknya orang suka bakso. Tapi karena udah banyak banget bakso Malang itu pas, dan kebetulan memang ada keluarga yang bisa masak dan katanya enak juga, ya udah kita coba. Terus saya juga lagi ngasah kemampuan dagang ya, artinya kalau buka usaha tuh gimana sih supaya narik orang. Ya itu pakai promo dulu pasti kalau buka, terus ya kita cobalah nampilin sesuatu yang beda lah. Misalnya kalau bakso dulu di mana-mana seperti itu ya, gelarannya, ruangannya, tempatnya ya kayak begitu, kita coba bikin beda lah. Mungkin orang bisa ngerasain, oh beda loh di situ, lebih enak, nyaman, bersih, harganya juga murah, yang pasti enak. Kita pengen bikin gitu. Kebanyakan ada orang jual bakso tapi nggak memperhatiin kebersihan tempatnya, mungkin kotor, ya sumpek atau gimana. Tapi kita bikin lah yang lebih bagus, terus juga lebih kayak termanage ya. Misalnya berapa bulan sekali tuh kita suka adain promo, kita keluarin menu baru, kita kelola kayak lebih apa ya, ke arah gitu ya, kayak profesional gitu ya. Nggak, ya saya belum punya pengalaman untuk menuju profesional, barangkali masih jauh, tapi saya berusaha lah, yang saya tahu saya coba praktekin. Ya seperti tadi, program-program tadi. Terus saya juga bikin materi-materi promosinya, terus desain-desain brosur, flyer itu juga saya bikin terkesan memang rapih dan menarik gitu loh. Jadi nggak asal gitu. Dan ya alhamdulillah udah banyak orang percaya ya. Terus balik lagi mereka ke tempat saya gitu.
Prinsipnya itu murah, enak, bersih. Nah itu aja dulu dipegang deh. Kalau saya merasa karena saya bisa punya warung yang bersih, pasti enak. Ya saya pede aja bisa gitu, bisa beda sama yang lainnya. Kalau memang pernah nyoba ya bakwan Malang Masno, ya itu coba deh beda deh. Dari kuahnya itu lebih sedap ya, karena kita kan dari tulang sapi, itu dari kaki tulang sapi itu memang bener-bener itunya. Terus tahunya, siomainya, goreng-gorengannya itu juga semua udah diolah. Memang pakai bahan-bahan juga yang bagus, jadi memang rasanya juga akhirnya nggak nipu. Tapi ya harga coba boleh dilihat deh, dibandingkan deh harga kayak harga resto ya, tapi murah gitu. Jadi gini, setelah kita lama usaha ya nggak lama ya, sekitar setahun di Bakwan Malang, kita mikir orang yang datang ke Bakwan Malang tuh kadang-kadang pengen makan berat ya. Mereka kadang-kadang suka minta nasi gitu ya. Terus minta ya lontong, biasanya kan temennya itu. Nah, jadi saya berpikir kenapa nggak kita merambah ke sana. Kebetulan juga saya kepingin makanan berat oke, tapi yang beda tuh gimana. Sedangkan orang-orang kita itu kebanyakan seneng sesuatu yang bau-bau dari luar kan. Misalnya makanan Jepang, Korea nih lagi booming ya kan. Pada seneng. Jadi saya coba deh kalau Thai gimana. Kebetulan kita punya karyawan di sini itu bisa ada rekannya yang bisa masak khusus masakan Thai karena mereka pernah bekerja di restoran Thai gitu ya. Jadi ya udah kita ajak gandeng, gabung, so far enak ternyata kita coba gitu. Jadi saya mau melengkapi apa yang sudah saya jual ya, jadi yang setengah berat, jadi lebih berat, bahkan nanti lebih apa ya, kalau seafood itu kan lebih luas lagi lah segmennya, keluarga, mungkin ibu rumah tangga yang nggak mau masak. Saya saranin, saya promonya itu ya kalau ibu-ibu yang nggak masak, udah pesan aja ke saya karena semua menunya pas buat makan siang atau makan malam. Seperti kayak gurame goreng, gurame asam manis, cumi, udang, itu kan semua masakan-masakan yang pas untuk di rumah. Misalnya sayurannya saya juga ada kan, ada toge, ca kangkung, baby kailan. Nah itu kita capcay misalnya, itu bisa buat lauk ibu-ibu yang nggak masak. Kalau keluarga misalnya mau makan bareng itu juga bisa. Sebab biasanya kalau yang makan bakso, ibu-ibu seneng bakso, tapi bapak-bapak kadang-kadang nggak suka. Makanya kalau saya campur ini berarti nanti saling melengkapi ya. Ada yang nggak suka bakso, nggak demen banget bakso, mereka bisa makan nasi, bisa makan mie. Saya juga ada kue tiaw, jadi agak lebih luas lagi lah. Delivery free juga untuk di sekitar saya kan masih ada di Galaxy. Delivery free untuk di Galaxy untuk pembelian minimal hanya 100.000 lah kita antar. Karena di musim pandemi gini emang harus aktif, harus rajin, harus gasik lah kalau orang Jawa bilang ya, harus kita banyak banyak memberikan nilai tambah lah buat konsumen supaya mereka lebih tertarik gitu. Kalau pojok seafoodnya itu baru 1 bulan. Kalau Bakwan Malang kan sudah setahun. Ya, setahun itu saya sudah ada 3 cabang dan itu saya lakukan karena memang ya masa pandemi juga ya, karena aktivitas itu berkurang ya, saya isilah dengan kegiatan-kegiatan inilah, membuka cabang-cabang Bakwan Malang inilah. Masih banyak waktu lah ya, kita cobalah. Ya itu pelanggan sebelum pandemi drop ya pasti. Awal-awal itu bahkan sampai penjualan cuma 40%, hilang 60%. Lama-lama kembali bagus. Menurut kita sih sudah bagus ya, karena udah bisa membiayai semua biaya bulanan. Jadi ya sekarang loss sekitar mungkin 40-30% lah. Udah oke lah, udah oke gitu ya. Udah bagus. Saling menunjang. Kalau jadi jurnalis itu networkingnya banyak, itu saya bisa manfaatkan untuk usaha. Artinya saya manfaatin untuk promosi, untuk mengenalkan, ya nggak bisa itu saling mengalahkan. Jadi saya tetap harus jadi jurnalis lah ya, karena itu udah
bagian dari itulah apa namanya passion juga ya, dan butuh teman-teman jurnalis dan lingkungannya itu dengan semua habitatnya itu menurut saya penting gitu ya, nggak bisa ditinggalin ya, sama-sama jalan semuanya. Kalau bisnis ini, usaha ini kan karena memang kita harus punya persiapan income juga ya. Kita cari jalan lain untuk bisa memenuhi kebutuhan ya, usaha sendirilah gitu. Permodalan kita sendiri dan ya keluarga ya, jadi ada ya kita berbarengan lah satu keluarga. Kalau soal modal saling bantu, saling dukung gitu ya, akhirnya jadilah yang seperti ini gitu. Kita nggak mungkin tongkrongin terus, pasti mereka karyawannya itu udah punya SOP-nya masing-masing. Mereka mengerti apa yang mereka harus lakukan dan tidak lakukan setiap harinya. Kita fungsinya mengontrol aja. Jadi melihat situasi apa yang kurang, apa yang perlu dilengkapi, apa yang perlu diluruskan, itu aja. Datang setiap harinya saya itu aja. Jadi itu sebenarnya nggak ruang waktu banyak sih. Awal iya, tapi selebihnya sih mereka akan jalan sendiri dan diharapkan besok tanpa dikontrol pun sudah jalan. Harusnya begitu. Tapi ya awal-awal ini karena baru 1 bulan kita akan ya kontrol ya. Tapi nggak akan buang waktu lah.